Fenomena sound horeg kembali menggeliat, menawarkan alternatif hiburan di tengah masyarakat. Waktu berjalan, kemunculan sound horeg kemudian memicu suara pro kontra sebab dipandang kerap memancing laku anarkis hingga mengabaikan aspek keselamatan. Bahkan berkaca dari beberapa kasus, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sampai harus mengeluarkan fatwa haram dengan maksud agar penertiban terhadap sound horeg ditegakkan. Namun fatwa ini juga memantik suara beragam. Menyikapi fenomena sound horeg, sejumlah pihak mencoba merumuskan langkah untuk mencari jalan tengah. Lalu seperti apa kehebohan sound horeg? Bersama saya Prita Zeka, Anda menyaksikan Benang Merah dalam episode Berdamai dengan Sound Horeg. Pesona sound horeg bersemi lagi, menawarkan diri sebagai hiburan alternatif di tengah riuh pertunjukan megah. Perekonomian ketika sound horeg itu gerak, itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound itu perkumpulan sound konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Sound horeg diketahui bukanlah fenomena baru. Bagi sebagian masyarakat Jawa Timur khususnya, iringan sound system di atas kendaraan terbuka kerap dijumpai apalagi setiap momen Agustus memperingati Hari Kemerdekaan. Namun, kini sound horeg tampil kian masif, komplit dengan tata lampu dan aksesoris pendukung lainnya hingga kontes adu kekuatan suara. Perkembangan sound horeg ini bisa dibilang mulai tahun 2014. Ya, tahun-tahun sebelumnya sudah ada, cuman untuk volume belum sampai maksimal seperti tahun 2014 sampai sekarang. Jadi berkembangnya sound horeg ini memang ya signifikan sekali. Dalam era yang sekarang digitalisasi, era sekarang yang mungkin bagi orang dari bagi masyarakat itu memang sekarang lagi diminati gitu loh. Memang formatnya dari dulu seperti ini. Dulu volumenya mungkin kecil, sekarang tambah lebar. Tapi kalau saya bilang sound horeg ini sudah maksimal sekarang. Karena kan kondisi jalan di Indonesia kan tidak bertambah lebar tapi bertambah sempit. Jadi untuk volume daripada sound horeg ini sudah maksimal sekarang. Seiring waktu, kehadiran sound horeg sebagai suguhan hiburan yang relatif murah, meriah, dan bisa dinikmati banyak kalangan merambah ke berbagai hajatan, seperti pesta pernikahan. Tak ayal, dukungan positif masyarakat memperkuat eksistensi komunitas pecinta sound horeg. Sekarang masyarakat menengah ke bawah lah bisa dikatakan seperti itu, karena ini menjadi hiburan yang murah bagi masyarakat. Ininya seperti itu. Perlu dipahami di garis besari, kami ini hanya penyedia jasa di sound systemnya. Untuk paket dari mungkin dancer atau penari ini dari masyarakat itu sendiri.
Kami hanya pure menyediakan sound system, lighting, sound system itu dari kami. Untuk yang penari di belakang itu dari masyarakat. Layaknya dua sisi mata uang, keberadaan Sound Horeg sebagai wujud ekspresi individual juga menampilkan sisi kontroversi. Tidak semua masyarakat menerima kehadiran Sound Horeg dengan tangan terbuka. Suara menggelegar yang memekakkan telinga, mobilitasnya yang kerap mengusik ketertiban hingga mengabaikan urusan keselamatan memicu penilaian negatif terhadap Sound Horeg. Kalau memang orang Jawa Timur menganggap ini sebuah hiburan, saya rasa harus mengkondisikan volumenya dan lokasinya, jangan di tengah-tengah kampung masyarakat sampai harus rumah orang harus dirubuhkan dan sebagainya itu untuk lewatnya truk itu. Nah, 120 itu udah parah banget. Apalagi kalau sampai 135 itu dahsyat itu, Bang. Sampai genteng rontok itu tuh nggak main-main loh. Itu keras banget loh. Saya pernah satu kali papasan Mas Sound Horeg waktu lagi safari dakwah. Itu kalau kita lewat sebentar, emang happy kayaknya orang joget-joget kan. Wah, keren kali ini. Apalagi lagi battle kan. Tapi kalau 1 jam di depan itu saya rasa orang yang bersantai udah tuli betul-betul tuli itu. Ada gangguan pendengaran itu. Jangan Sound Horeg ini keliling kampung. Kita ini diundang oleh masyarakat kampung tersebut untuk berkeliling kampung. Jadi yang menjadi permasalahan di sini sebenarnya kami ini hanya penyedia jasa. Jadi misalkan ada orang kampung yang merasa terganggu karena saya melihat sebelum ada kegiatan Sound Horeg, masyarakat itu sudah melalui musyawarah itu tadi. Oh, jadi orang-orang itu udah dipikirkan dulu anak ya, kecil. Ada rakor juga ya kan, ada rakor nanti pada waktu pelaksanaan itu seperti apa, itu sudah ada rakornya bersama masyarakat. Terus yang kedua masalah desibel itu tadi. Mungkin saya itu pernah menghadirkan semua pihak di Kabupaten Malang khususnya. Kita dulu ada aturan 60 desibel maksimal. 60. Iya. Dulu ada surat edaran itu maksimal 60 desibel. Sebelum kami menyalakan alat desibel meter itu saya nyalakan juga. Kita ngobrol itu sudah 70 desibel. 60 nggak masuk akal karena ya, normalnya konser itu yang konser pop itu 85, 100. Yang dimaksud Horeg ini kan getar. Ini kan subwoofer. Kita ukur memang 135 desibel. Ya kan? Ketika subwoofer itu saya matikan, jumlahnya masih di angka 125 desibel. Woofernya tapi itu masih keras, Mas. Itu kalau menurut saya ya. Kalau ke orang-orang yang awam ya, mungkin yang nggak suka musik itu dia terganggu dengan kerasnya suara itu. Di balik kembali populernya Sound Horeg, hadir figur-figur kreatif yang tak kenal lelah mengembangkan hiburan ini. Satu yang cukup dikenal yakni Abdul Aziz alias Mehmet Potencio, teknisi Sound Horeg yang mendapat julukan Thomas Alva Edison Sound Horeg. Popularitas Sound Horeg yang kembali naik daun turut melambungkan nama Ahmad Abdul Aziz atau biasa dipanggil Mehmet Potencio. Sebagai teknisi Sound Horeg, Mehmet dikenal piawai meracik sound system yang menghasilkan tata suara menggelegar. Tangan dingin Mehmet pun membuat orang-orang menjulukinya layaknya salah satu penemu legendaris dunia. Cukup dikenal di ranah Sound Horeg, nama Ahmad Abdul Aziz atau akrab disapa Mehmet Potencio semakin tenar setelah viral di ruang maya. Setiap kali dia bikin konten itu dikasih watermark Edison Horeg gitu. Jadi mungkin
sama netizen disambungin sama Profesor siapa Thomas Alva Edison jadi Edison. Kiprah Mehmet di jagat sound horeg bukan baru kemarin sore terekam. Sejak tahun 2019 atau sudah lebih dari 5 tahun, Mehmet berkecimpung dengan ingar-bingar suara menggelegar. Kalau sound system awal kisah dulu ikut bapak, ikut ayah. Dan kebetulan ayah saya juga kerja di sound system. Dulu waktu sekolah gitu nyusul bapak, niatnya bantu. Terus lama-kelamaan kok nyaman gitu, akhirnya sampai sekarang. Perjalanan waktu menempa naluri Mehmet meracik perangkat sound system hingga menghasilkan tata suara yang apik. Tata suara yang disebut lebih mengembangkan frekuensi bass itu sengaja dipilih agar lingkungan sekitar ikut bergetar. Persoalannya, membuat tata suara sekedar menggelegar jelas tak cukup. Butuh sentuhan-sentuhan detail yang hanya dipahami oleh tangan-tangan kreatif seperti Mehmet. Kalau kriteria sih sebenarnya semua sama aja, Mas. Untuk sound horeg atau sound yang untuk horeg, sound yang untuk live itu sebenarnya sama saja. Mungkin berbeda di jumlah yang dibawa. Semisal kita kalau live itu cukup pakai 4 subwoofer, kalau karnaval kan biasanya 12 subwoofer gitu. Jumlahnya komponen yang nggak sama. Kalau untuk barang, untuk ini kebanyakan sama. Sentuhan detil dari tangan-tangan kreatif itu muaranya akan mewujudkan harmoni antara suara menggelegar dengan selera pasar. Mereka mengerti betul bagaimana memanjakan telinga penggemarnya. Kalau untuk karnaval sih kita lagu dari penyewa semua, Mas. Kan semua udah dipakai untuk latihan nari, latihan atraksi gitu. Jadi saya malah jarang milih lagu. Lagu itu kebanyakan dari penyewa semua. Lagu requestan penyewa gitu. Berarti dari tukang sound tinggal muter gitu ya? Iya. Sampai jingle juga gitu, Mas ya? Kalau jingle waktu cek sound itu ada dari Briwa sendiri, kan Mas Bri juga punya remixer. Terus kadang-kadang langsung DP di lokasi gitu untuk tahun depan. Tapi kebanyakan juga penyewa yang lama kembali nyewa lagi itu juga banyak. Kalau di daerah Malang itu ada yang 2 tahun, Mas. Kan ada beberapa daerah yang karnavalnya itu 2 tahun sekali. Jadi seumpama dari karnavalnya 2026 itu 2024 sudah DP. Fenomena sound horeg tidak hanya menyoal suara kencang dan menggelegar. Permasalahan yang kerap menyertai seperti penggunaan yang berlebihan, mengganggu ketertiban, hingga melanggar norma syariat yang mendorong terbitnya fatwa haram.
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur menerbitkan fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg jika itu dilakukan secara berlebihan, mengganggu ketertiban umum, atau bahkan menabrak norma syariat. MUI Jawa Timur ingin agar pelaksanaan sound horeg dapat lebih tertib. Sound horeg seperti menjumpai masa keemasannya lagi. Penandanya penerimaan yang luas di hati penggemarnya. Menawarkan hiburan alternatif yang memadukan teknik dan seni tata suara, sound horeg identik dengan adu kencang suara. Setiap pertunjukan atau kontes suara di acara karnaval atau parade, adu kencang sound horeg lebih menonjolkan pada suara keras dan bass yang kuat, hingga penggemar yang menikmatinya ikut bergetar. Itu pula makna di balik istilah horeg yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bergetar hebat. Disinilah kemudian muncul persoalan. Sebab semakin kesini, adu kencang suara menggelegar itu seperti lepas kendali. Sedangkan tidak semua orang menyukai. Polemik pun tersaji ke permukaan. Dulu seperti yang pernah di-sharingkan dengan Mas David, dulu itu awalnya adalah Agustusan, sound itu diarak melalui becak, dari kecil-kecilan kan awalnya, Mas. Lalu berikutnya meningkat ke pick up. Tidak ada masalah mungkin. Akhirnya kemudian terus membesar. Beberapa temuan di lapangan kemudian juga menyebut penggunaan sound horeg dilakukan secara berlebihan dan mengganggu ketertiban. Sementara sebagian yang lain dianggap mengabaikan aspek keselamatan hingga ada pula yang melanggar norma syariat. Serangkaian temuan-temuan ini lantas mendorong Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur bersikap. Fatwa haram untuk sound horeg pun digaungkan. Dalihnya, ada sisi yang dinilai mudarat atau kerugiannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Sebagai gambaran, suara menggelegar yang dihasilkan sound horeg dianggap berpotensi memicu gangguan kesehatan dan mengusik ketertiban umum. Suara bising sound horeg yang terkadang melebihi ambang batas disebut dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen hingga resiko gangguan jantung. Belum lagi tumpah ruahnya penggemar di area hiburan, rentan terhadap terjadinya praktik-praktik yang melanggar norma syariat. Yang terjadi di MUI itu ada satu warga. Dia ini tidak pernah diberitahu sebelumnya, tiba-tiba ada truk dengan sound yang begitu besar. Keluarganya sakit, suaminya sakit. Dengan dentuman yang besar itu, dia sudah bersuara ke Polres, tidak ada jawaban. Sudah bersuara ke Polda, tidak ada jawaban. Datang ke kantor gubernur melalui biro hukum, jawabannya normatif. Keberadaan sound horeg ini ya tentunya mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya maborot. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jawa Timur membaca pihaknya tak dapat serta-merta menyamaratakan fatwanya itu. Mengingat tingkat kepatuhan setiap daerah terhadap aturan tata tertib yang berlaku tidaklah sama. Ada situasi dan kondisi yang mesti dipertimbangkan. Sejauh mana relevansi fatwa haram itu diterapkan? Di keputusan fatwa MUI dengan catatan desibelnya tidak sampai pada taraf mengganggu di atas desibel tadi, dan kemudian diarahkan di satu tempat. Yang ingin menghorkan diri silahkan di sana. Tapi tolong jangan di masyarakat umum yang ada anak di bawah usia 1 tahun, orang tua yang punya penyakit jantung, orang tua yang pernah menjadi veteran perang ketika mendengar dentuman, di rumah itu kemudian keluarganya yang susah. Karena dia teringat dengan traumatik peperangan di masa lalu. Dengan keterangan beliau yang mewakili MUI yang asalnya memberikan fatwa haram tentang sound horeg, agaknya beliau lunak dengan pengecualian.
Itu artinya teman-teman sound horeg di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan selama tidak ada unsur pidananya. Saya kira sound horeg harus tetap jalan. Karena apa? Sound horeg yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Sound horeg itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan. Nanti sholawatan Habib saya itu bisa kena loh. Itu soundnya luar biasa itu. Di mata praktisi, mereka juga memiliki pandangan menyoal fatwa haram terhadap sound horeg ini. Kalau kita sih tidak masalah ya, karena kan itu sebenarnya itu yang diharamkan itu kan mungkin aktivitas yang bersamaan dengan acaranya sound horeg. Jadi kalau soundnya ya kita juga menolak lah, kalau dibilang haram kita juga tidak bisa. Karena kan sound system ini kan kayak bagian dari alat gitu. Jadi kita kalau untuk itu sih kurang setuju. Kalau acaranya itu kan banyak aspek di dalamnya, banyak item. Jadi kalau sound sendiri ya tetap halal. Perlu digarisbawahi yang membuat sound itu haram apa. Kan kalau sebenarnya soundnya menurut saya kan nggak haram. Tapi mungkin ada rangkaian acara di sana yang membuat acara itu haram gitu. Fatwa haram sound horeg itu kemudian memancing sorotan lantaran mencuat ada pengecualian dalam penerapannya. Seakan terbitnya fatwa itu berselimut keraguan. Mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh, babi haram, tidak ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian, berarti teman-teman sound system horeg ini dibolehkan dengan catatan. Berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah sehingga terjadilah pro dan kontra. Kalau mengatakan gegabah, andaikan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal sound horeg. Kami 3 jam itu hearing, melakukan eksplorasi. Semua, dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Kami hadirkan juga dari guru besar THT, Prof. Nyilo Purnami, beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Bagi sebagian pihak, sound horeg menyuguhkan hiburan meriah, meski untuk menghadirkannya juga bisa dibilang tidaklah murah. Di balik suguhan hiburan itu, sound horeg juga dianggap berpotensi memberikan dampak sosial dan lingkungan yang berpeluang memicu konflik. Bagi sebagian pihak, sound horeg menyuguhkan hiburan meriah meski untuk mengundangnya tidaklah murah. Ongkosnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun di balik itu, sound horeg juga ada kalanya menghadirkan dampak sosial dan lingkungan yang dinilai serius. Kemunculan sound horeg menawarkan alternatif hiburan, seiring waktu juga menghadirkan persoalan. Berbeda dengan kehadiran di masa-masa awal, kian kemari penggunaan sistem audio dengan volume tinggi semakin menjadi. Bahkan beberapa di antaranya melebihi batas aman. Semua itu seakan hendak menegaskan bahwa begitulah sound horeg. Tapi problemnya saat volume audio sound horeg kelewat tinggi, disitulah sederet persoalan muncul. Mulai dari masalah kesehatan, sosial, hingga hukum. Dari sisi kesehatan, risiko yang mungkin timbul yakni terjadinya gangguan pendengaran hingga kerusakan telinga secara permanen. Sementara gangguan sosial semisal keresahan warga lantaran istirahat maupun aktivitas mereka terusik akibat bising sound horeg. Sebagai sebuah inovasi menurut saya dan kreativitas warga sebenarnya sah-sah saja gitu, karena itu kan memang bagian dari
ya upaya atau usaha masyarakat untuk memperoleh penghasilan lah, kasarnya untuk memperoleh TKP ya, di tengah situasi ya kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal kesejahteraan ekonominya. Tapi yang jelas bahwa keberadaan Son Horeg ini memang dari sisi kebijakan tentu banyak persoalan karena kan dinilai dari sisi ini Mas, pelanggaran terhadap norma-normanya itu, karena ada norma kesantunan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum itu sendiri. Selain potensial menghadirkan persoalan kesehatan dan sosial, penampilan Son Horeg juga berpeluang membuat kerusakan properti ataupun fasilitas umum. Getaran kuat Son Horeg yang disebut-sebut sanggup melampaui 130 desibel dapat saja merusak properti, seperti kaca jendela hingga genteng rumah. Bahkan kerusakan juga mungkin timbul akibat tingkah sejumlah oknum tak bertanggung jawab yang abai ketertiban hingga cenderung anarkis. Nah itu kan bisa sebenarnya perlu ada semacam komunikasi Mas, duduk bersama, rembukan gitu kan, misalnya obrolan lah seperti apa baiknya. Dan karena itu juga perlu difasilitasi menurut saya kan, di daerah itu kan juga ada polsek, ada poldim ya, kemudian juga ada Babinsa, ada juga ini dari pemerintah daerah juga banyak perangkat yang kemudian juga ikut membantu gitu loh Mas. Jadi membantu memfasilitasi dalam hal ini supaya terjadi dialog. Persoalan paling serius yakni ketika aspek keselamatan tak lagi diindahkan dan nyawa manusia kemudian menjadi taruhannya. Belum lama ini di Lumajang, Jawa Timur, Karnaval Son Horeg viral menyusul jatuhnya korban jiwa. Diduga tak tahan dengan suara keras Son Horeg dari peserta karnaval, salah seorang penonton jatuh pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Saat datang di IGD sudah dinyatakan meninggal dunia, sudah tidak ada refleks-refleks kehidupan, pasien dalam keadaan henti jantung dan henti nafas. Kita nyatakan meninggal dunia pada pukul, kalau tidak salah 22.00 ya, oleh yang dokter yang jaga malam, ya dinas malam. Kemudian untuk penyebab kematian kami belum bisa memastikan karena perlu pemeriksaan forensik lebih lanjut. Sebelum insiden, korban disebut dalam kondisi sehat walafiat. Bahkan ia aktif mengabadikan setiap rombongan Son Horeg yang melintas menggunakan kamera telepon pintarnya. Mulanya kan ini mulai jam 9-an habis Isya itu katanya yang mulai kakuannya sama Mbak ini. Nonton memang ya? Nonton. Nonton sama rekam video itu loh. Artinya memang juga seneng ya? Ya seneng. Menikmati ya? Ya seneng. Ya, terus berikutnya apa yang terjadi waktu itu? Makanya itu bilang nggak bahaya kan bahaya, walaupun salon katanya kan bahaya, tetap bahaya walaupun gitu. Suaranya kan keras kata gitu. Dibilang nggak bahaya kan nggak masuk akal. Juga mengkonfirmasi ini dan benar memang sudah berizin dengan segala SOP-nya sudah disebutkan di dalam perizinan tersebut. Hari ini saya bertemu dengan keluarga, dengan ibunya almarhum, dengan suami almarhum, dengan kakaknya, dan keluarga menerima ini dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir, sebagai bagian dari kepastian yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Battle Son Horeg atau adu kuat sistem Son Horeg rupanya tak melulu digelar di daratan. Sebagian mereka mencoba tantangan baru merambah ke pesisir laut. Beberapa waktu lalu, sejumlah komunitas tata suara ini menggelar pertunjukan di atas perahu dengan dentuman bass super menggelegar di pesisir laut Pasuruan, Jawa Timur. Perahu-perahu itu membawa sound system berukuran jumbo, beradu suara keras dan bising yang menggema di perairan. Aksi mereka itu pun viral dan ramai dibahas. Kalau ditaruh di pinggir laut, nanti ada sesama Son Horeg, akhirnya terjadi persaingan ketat dan berakibat kepada ikan-ikan yang akhirnya ikut budek gitu ya, ikut terbawa ikan yang kemudian berlarian karena mengganggu. Nah itu kan penilaian. Nah karena itu persepsi-persepsi yang negatif itu saya rasa perlu diselesaikan dengan cara duduk bersama. Adu kuat Son Horeg di pesisir laut mengundang kekhawatiran sejumlah kalangan.
Penelitian menyebut suara bising serupa sound horeg dapat mengganggu sistem komunikasi satwa laut seperti lumba-lumba ataupun paus. Akibatnya satwa-satwa itu bisa saja menjadi stres, berperilaku aneh, bahkan berujung mati. Potensi kerusakan lain akibat suara yang terlalu kuat juga dapat merusak terumbu karang. Sedangkan terumbu karang merupakan rumah alami bagi ribuan spesies laut. Jika di balik ingar-bingar sound horeg mencuat pula sederet dampak seriusnya, lalu bagaimana dengan marwah sound horeg yang hadir menawarkan alternatif hiburan? Bukankah hiburan semestinya membuat orang terhibur? Sebagai sebuah inovasi, sebuah kreativitas, dan kita kan negara demokrasi, ya boleh saja orang mau menyampaikan apa sepanjang itu tidak merugikan orang lain atau mengganggu orang lain. Ketika terjadi merugikan orang lain atau mengganggu orang lain, itulah diperlukan satu dialog publik, gitu mas, dialog semacam konsultasi, semacam pembicaraan yang intensif, yang kemudian dicari solusi bersama. Serta-merta melarang sound horeg tentu bukan pilihan bijak. Butuh pendekatan menyeluruh, menemukan titik temu agar hubungan yang selaras terwujud. Harapannya eksistensi sound horeg terpelihara dan ketertiban umum pun terjaga. Serta-merta melarang sound horeg tentu bukanlah pilihan bijak. Pendekatan yang mengedepankan edukatif dan kolaboratif diperlukan dalam rangka mencari jalan tengah agar hubungan yang selaras terwujud. Eksistensi sound horeg tetap terpelihara dan ketertiban juga terjaga. Lantas, langkah-langkah apa saja yang diperlukan? Saya Prita Zega pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sound horeg sedang menjumpai momennya, mendapat tempat di hati penggemar, pertunjukan pun laris manis di pasar. Tapi setumpuk persoalan pelik menggayuti sound horeg yang seakan lepas kendali. Sederet isu seperti kesehatan, sosial, hingga potensi konflik menggema menghadirkan citra miring sound horeg. Sedangkan sound horeg hadir sebagai perwujudan ekspresi seni dan budaya, juga menjadi hiburan murah meriah di masyarakat. Ini kan sebenarnya sound horeg ini dia merupakan bagian dari tradisi yang melekat di masyarakat sudah sejak lama. Yang dimana penggunaan alat pengeras suara ini kan sudah sering terjadi dan dilakukan oleh banyak masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, kegiatan kesenian, bahkan kegiatan politik seperti kampanye, terus kemudian kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan seperti dangdut atau layar tancap. Namun, memang yang menjadi persoalan hari ini adalah bahwa penggunaan alat pengeras suara ini ternyata menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Nah, konflik sosial yang berkepanjangan ini salah satunya bisa kita lihat dari adanya kontroversi antara yang menikmati sama yang kontra. Volume dan daya getar sound horeg yang kerap terlampau menggelegar, arak-arakan yang terkadang menabrak ketertiban, sampai aksi peserta yang kelewat menyalahi norma syariat, sudah selayaknya mendapat perhatian seksama. Melarang sama sekali sound horeg bukanlah langkah bijak. Sama halnya bila melonggarkan aturan tanpa pembatasan juga akan memunculkan keresahan. Disinilah jalan tengah diperlukan, walau akan ada tarik-menarik kepentingan. Hadirnya sound horeg ini saya kira harus dijembatani tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga keberadaan sound horeg ini adalah bagian dari ekspresi masyarakat yang menginginkan hiburan massa, hiburan rakyat yang murah meriah, bahkan gratis. Tetapi di satu sisi mereka nggak punya ruang untuk bisa menyampaikan ekspresi tersebut. Nah, tetapi di satu sisi juga ada kelompok masyarakat yang menolak keberadaan sound horeg karena dianggap sudah meresahkan. Nah, di dalam konteks masyarakat resiko, ini biasanya orang akan menormalisasi resiko sebelum terjadinya insiden. Nah,
Ketika insiden sudah terjadi, baru terjadi atensi sosial di masyarakat berupa pro dan kontra. Nah, ini yang terjadi di dalam fenomena sound horeg hari ini. Tarik-menarik kepentingan adalah perkara lumrah. Pihak berwenang yang mengemban amanah menciptakan ketertiban bertekad menertibkan sound horeg. Sedangkan di pihak pengusaha, mereka bisa menerima andai sound horeg harus ditertibkan, tapi bukan dilarang. Dalihnya, bagaimanapun sound horeg dinilai berkontribusi terhadap perputaran roda perekonomian setempat. Ribuan kepala diklaim memetik cuan dari hadirnya sound horeg. Perlu ada pihak-pihak yang duduk bareng bersama bagaimana caranya supaya tetap keberadaan sound horeg ini hadir, tetapi di satu sisi juga dia harus punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang merasa dirugikan, karena bagaimanapun juga di dalam sound horeg ini kan ada ekosistem. Rasa kebersamaan juga antara pemuda gitu. Kan kita disewanya itu person itu satu RW. Satu RW itu ada sebelumnya ada musyawarah, ada iuran buat mendatangkan sound untuk izin dan lain-lain. Beberapa ikhtiar yang dapat ditempuh menyoal sound horeg diantaranya perlu adanya aturan yang jelas. Regulasi itu antara lain mengatur penggunaan sound system seperti batasan volume suara dan jam operasionalnya. Tidak kalah penting lagi, aturan ini harus pula disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Di samping aturan yang jelas, perlu juga dilakukan edukasi yang baik. Masyarakat mesti diberi pemahaman bahwa kebisingan bisa berdampak buruk, memengaruhi kualitas istirahat, hingga memicu stres dan masalah kesehatan. Sebelum kita perform, gitu sudah ada musyawarah dari warga. Harusnya sound horeg itu ditaruh mana. Kalau nanti mungkin ada orang yang sakit atau ada orang tua gitu juga kita dipindahkan agar aman dari radius tersebut gitu. Jadi selama ini belum ada komplain dari warga. Pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman bagi segenap warga, begitu pula aparat yang bertanggung jawab atas keamanan. Nah, dalam konteks ini masyarakat mencari hiburan adalah sesuatu yang tentunya positif, tetapi tidak boleh kemudian kontraproduktif dengan keselamatan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat. Peraturannya sudah ada, dan peraturan ini yang menjadi landasan dari dilaksanakannya suatu kegiatan. Nah, oleh karena itu tentunya pemerintah menegakkan aturan yang sudah ada. Kaitannya dengan bagaimana pengeras suara ini dipergunakan, dimensi atau bentuk dari kendaraan yang dipergunakan, semuanya adalah aspek-aspek yang harus diikuti karena aturan itu disusun oleh mereka yang berkompeten di bidangnya untuk memastikan tadi kesehatan, keselamatan, dan ketertiban. Sementara, berkaca pada pelaksanaan sound horeg yang beberapa diantaranya memicu kericuhan, penyelenggara acara perlu memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Hal ini penting demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang paling terpenting adalah pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, harus bisa hadir dan menjembatani persoalan konflik nilai yang terjadi antara dua kelompok yang pro dan yang kontra ini. Karena bagaimanapun juga, di satu sisi, bagi mereka yang meminati atau senang dengan keberadaan sound horeg menganggap ini bagian dari hiburan. Terlepas itu juga bagian dari ekspresi. Nah, tetapi di satu sisi, ternyata keberadaan sound horeg ini menjadi kontroversi karena dampak yang ditimbulkan. Misalnya tidak hanya masalah soal lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan dan juga muncul persoalan baru. Jadi efeknya domino nih. Pemerintah telah bergerak, aparat telah bergerak untuk memastikan aturan ditegakkan dengan lebih intensif lagi. Ini sudah dilakukan dalam kaitan dengan ada warga yang kemudian berada di lokasi dan juga kemudian kita berduka karena meninggal. Ini tentunya adalah sesuatu yang memang kita menghormati, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan, pilihan dari keluarga terkait privasi. Namun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan sound horeg ini bukan baru akan, tetapi penegakan aturan ini telah diintensifkan dalam beberapa waktu.
Diyakini buah kesepakatan bersama sanggup merajut